Sekarang kita lanjutkan kepada materi kita, meraih kemuliaan dengan sunnah. Kepada para ulama dan para da'i yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu sangat banyak. Meraih kemuliaan dengan sunnah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ini merupakan nikmat. Antum lihat penjelasan oleh Imam Ibnul Qayyim di halaman 2. Sunnah adalah nikmat. Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa nikmat dibagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat yang mutlaqah, yang tidak terbatas. Yang kedua, nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah merupakan nikmat yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Nikmatlah nikmat Islam dan sunnah. Kalau ada orang bertanya, kenapa enggak disebutkan cukup Islam? Tidak. Karena banyak orang yang mengaku sebagai Islam. Dari Jahmiyah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan firqah-firqah yang lainnya. Mereka mengaku bahwa mereka umat Islam, tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di sini, nikmat ada 2. Nikmat yang mutlaqah dan nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah merupakan nikmat yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Jadi nggak cukup dengan Islam saja, harus dikasihkan lagi Islam dan sunnah. Karena orang yang mengaku Islam banyak. Maka Islam dan sunnah, yang mengikuti Islam dan sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat tegak di atas 3 rukun, yaitu Islam, as-sunnah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang kita diperintahkan untuk memohonnya dalam salat kita, agar Allah memberikan petunjuk kepada jalan pengikutnya dan jalan orang yang telah diberikan keistimewaan dengan nikmat tersebut, serta jalan orang-orang yang telah dijadikannya sebagai penghuni ar-rafiqul a'la. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Keempat golongan manusia tersebutlah pemilik dari nikmat yang mutlak tersebut. Para pemilik nikmat itulah Allah maksudkan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kesempurnaan yang pertama ada pada sisi agama, dan kesempurnaan yang kedua ada pada sisi kenikmatannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki batas-batas, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan semuanya, berarti telah menyempurnakan iman. Jadi iman ini mempunyai batas-batas, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah. Iman menurut ahlu sunnah qaulun wa amal. Iman menurut ahlu sunnah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud apa? Yaitu iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman menurut sunnah, bahwa ikrar dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman menurut sunnah. Maka iman
itu memiliki batas-batas yang kita wajib melaksanakannya. Ada batas yang terendah, ada batas yang tertinggi, dan ada cabang-cabangnya iman itu. Juga kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, dan juga ada sunnah-sunnah dan syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan semuanya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Jadi iman itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan malu masuk bagian daripada iman. Dan tentang cabang-cabang iman ini disebutkan oleh para ulama. Imam Al-Baihaqi nulis kitab namanya Syu'abul Iman, Syu'abul Iman, dan sudah ditahqiq ya, lebih dari 10 jilid Syu'abul Iman tentang cabang-cabang iman. Makanya kita bersyukur pada Allah ditunjuki di atas sunnah Nabi SAW. Maka kalau sudah kita berpegang pada sunnah, kita berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Agama Allah adalah syariat yang mengandung perintah dan larangan, serta hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa nikmat yang mutlak khusus diterima oleh kaum mukminin ialah nikmat Islam dan sunnah. Dan nikmat itulah yang menyebabkan seorang mukmin mendapatkan kegembiraan yang hakiki. Apabila dikatakan Allah tidak memberikan nikmat yang mutlak kepada orang-orang kafir, maka pernyataan tersebut benar. Jadi Allah memberikan nikmat kepada orang kafir yang sifatnya muqayyadah, yang mutlak tidak. Jadi kegembiraan dengan nikmat tersebutlah yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pendapat para ulama salaf tentang pengertian rahmat dan karunia Allah berkisar pada Islam dan sunnah, dan sebatas hidupnya hati dengan kegembiraan karena keduanya. Semakin keduanya tertanam di dalam hati, maka akan semakin memberikan kegembiraan. Maksudnya, kalau seseorang muslim, seorang mukmin, dia betul-betul meyakini tentang Islam dan sunnah ini, dan dia mengamalkannya yang wajib-wajib dan yang sunnah, kemudian menjauhkan apa yang diharamkan, menjauhkan apa yang dimakruhkan, maka hati dia menjadi hidup. Hati dia menjadi hidup. Bertambah dalil sunnah yang didapati, kemudian dia amalkan, bertambah hidup hatinya. Semakin banyak semakin hidup hatinya. Tapi kalau dia melalaikan, maka berkurang sinar dalam hatinya, cahaya dalam hatinya berkurang. Kehidupan hati pun berkurang dengan apa? Dengan dia melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab hidup hati itu dengan apa? Dengan Islam dan sunnah. Kemudian yang kedua, nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, yaitu nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keturunan, makanan, tempat tinggal dan yang lainnya. Nikmat ini diberikan oleh Allah tidak hanya kepada kaum mukminin, namun juga kepada orang-orang kafir dan munafikin. Sebagai bukti bahwa Allah adalah Maha Pemurah kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar. Allah memberikan nikmat yang muqayyad, terbatas kepada orang kafir dan fasik sebagai istidraj. Artinya istidraj itu diulur waktu yang kemudian Allah akan menyiksa mereka. Kembalinya adalah kepada siksa dan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat yang mutlak di atas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah, dengan ringkas yang ditahqiq oleh